Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan, mengenai faktor penyebab dan dampak tantrum pada anak usia dini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Dimarmasari, eee, dengan NIM akhir 029, menjadi moderator dan juga pemateri. Next. Di sini, anggota kelompok 4 yaitu yang pertama ada Karisma Febrianti dengan NIM akhir 001, Regita Cayanti Imania dengan NIM akhir 002, yang ketiga saya sendiri Rizka Dima Pramasari dengan NIM akhir 029. Next. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya tantrum pada anak. Untuk yang pertama yaitu perilaku tantrum. Seorang ahli psikologi pendidikan membagi perilaku ke dalam 3 kawasan, yaitu ada kawasan tersebut tidak mempunyai batasan yang jelas dan tegas. Pembagian kawasan ini dilakukan untuk kepentingan tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan atau meningkatkan ketiga domain perilaku yang terdiri dari ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotor. Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perilaku tertutup, yakni respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup, dan respon ini adalah respon stimulus yang masih terbatas pada perhatian atau persepsi pengetahuan atau kesadaran dari sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut. Untuk yang kedua, ada perilaku yang terbuka. Perilaku ini yaitu bentuk respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan yang nyata dan terbuka. Menurut Hasan 2011, temper tantrum ini merupakan sebuah letupan emosi yang meledak dan tidak dapat terkontrol. Perilaku ini biasanya terjadi pada anak usia 15 bulan sampai dengan usia 3 tahun. Bahkan berlanjut hingga usia 5-6 tahun bisa terjadi anak tantrum. Tantrum ini merupakan perilaku destruktif dalam bentuk luapan yang dapat bersifat fisik, seperti memukul, mendorong, membanting suatu benda, ataupun dalam bentuk verbal, seperti berteriak, menangis, menjerit, maupun anak itu merengek. Adapun pengertian tantrum menurut Rifai 2012, perilaku tantrum adalah salah satu tahap perkembangan emosi yang sering terjadi pada anak usia dini. Emosi yang diluapkan ini yaitu dengan mengungkapkan suasana hati dan biasanya ditandai dengan suatu perilaku yang ditunjukkan oleh setiap masing-masing individu. Untuk yang kedua ada faktor tantrum. Faktor tantrum ini dapat dipengaruhi yaitu yang pertama faktor anak yaitu terhalangnya keinginan anak mendapatkan sesuatu, ketidakmampuan anak mengungkapkan diri, tidak terpenuhinya kebutuhan. Anak merasa lapar, lelah, atau dalam keadaan sakit, anak sedang stres. Untuk yang kedua, dari faktor orang tua. Dari faktor orang tua ini, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pada anak ketika anak melakukan tantrum. Yaitu untuk yang pertama terhalangnya keinginan anak mendapatkan sesuatu. Ketika anak menginginkan sesuatu harus selalu terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi keinginannya, maka anak tersebut akan memakai cara tantrum untuk menekan orang tua agar mendapatkan apa yang ia inginkan. Untuk yang kedua, ketidakmampuan anak mengungkapkan diri. Anak mempunyai keterbatasan bahasa pada saat dirinya ingin mengungkapkan sesuatu, tetapi anak itu tidak bisa, dan orang tua pun tidak dapat memahami. Maka hal ini dapat memicu anak menjadi frustasi dan terungkap dalam bentuk tantrum. Untuk yang ketiga, tidak terpenuhinya kebutuhan anak.
Anak yang aktif sekali membutuhkan ruang dan waktu yang cukup untuk selalu bergerak dan tidak bisa diam dalam waktu yang lama. Maka anak tersebut akan mengalami contohnya pelepasan stres adalah tantrum yang dirasakannya. Untuk yang keempat, pola asuh orang tua. Cara orang tua mengasuh anak juga berperan untuk menyebabkan anak tantrum. Anak yang terlalu dimanja sekali itu dapat mendapatkan apa yang ia inginkan akan tantrum. Ketika satu kali permintaannya itu ditolak atau tidak dipenuhi, bagi anak yang terlalu didominasi oleh orang tuanya, sekali waktu anak bisa bereaksi tentang dominasi orang tua dengan perilaku tantrum. Orang tua yang menerapkan pola asuh yang seperti ini akan menyebabkan anak itu ketagihan untuk melakukan tindakan tersebut. Yang kelima, anak merasa lelah, lapar, atau dalam keadaan sakit, kondisi sakit, lelah, serta lapar dapat menyebabkan anak menjadi rewel. Anak yang tidak pandai mengungkapkan apa yang dirasakan, maka cenderung yang timbul adalah rewel, menangis, serta bertindak agresif, yaitu akan meluapkan reaksinya seperti tantrum tersebut. Untuk yang selanjutnya ada dampak tantrum terhadap perkembangan anak. Adapun dampak negatif tantrum, yaitu yang pertama ada gangguan emosional. Tantrum yang sering dan intens bisa menjadi tanda masalah emosional yang lebih dalam, seperti kecemasan atau frustasi kronis. Yang kedua, kesulitan sosial. Anak-anak yang sering tantrum mungkin kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya dan dapat mengalami isolasi sosial. Dikarenakan anak tersebut susah untuk berkomunikasi dengan baik dan ketika bermain mungkin anak tersebut kalau tidak diajak atau barangnya ada yang dipinjam, mungkin anak tersebut tidak terima dan kemungkinan anak tersebut menyebabkan tantrum. Yang terakhir ada masalah perilaku. Jika tantrum dibiarkan tidak penanganannya, ketika anak itu tantrum dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, maka anak mungkin mengembangkan perilaku agresifnya atau manipulatif untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seperti yang sudah dikatakan tadi, ketika orang tua tidak mengasih anak apa yang dia inginkan, maka anak tersebut akan bertingkah agresif dan menyebabkan anak tersebut tantrum. Untuk yang dampak positif dari tantrum, yaitu ekspresi emosi. Tantrum dapat membantu anak belajar mengekspresikan dan mengelola emosinya, asal ditangani dengan cara yang baik dan mendukung anak tersebut. Yang kedua, komunikasi kebutuhan. Tantrum bisa menjadi cara anak mengkomunikasikan kebutuhan atau keinginan mereka yang belum bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang terakhir, perkembangan otonomi. Dengan respon yang tepat, tantrum dapat membantu anak mengembangkan rasa kemandirian dan kepercayaan dirinya untuk melakukan suatu tindakan yang mereka inginkan dengan reaksi yang baik. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, next. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu di sini ada strategi yang efektif dalam mengelola tantrum pada anak untuk meminimalisir dampak negatifnya terhadap perkembangan anak. Nah, yang pertama di sini yang dapat guru lakukan yaitu guru dan orang tua lakukan yaitu mendampingi dan tidak membiarkan anak tetap berperilaku tantrum. Nah, strategi yang seharusnya diterapkan oleh orang tua maupun guru ketika menangani anak yang sedang berperilaku tantrum adalah dengan membiarkan anak terlebih dahulu dengan catatan tetap mengawasi perilaku anak. Cara mendiamkan ini dilakukan agar anak tidak semakin menjadi-jadi dalam meluapkan rasa marahnya. Jadi, jika nanti dirasa perbuatan anak akan membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, maka orang tua maupun guru dengan sigap akan langsung mengambil tindakan. Yang kedua, mengajak bicara dengan perlahan dan setelah tantrumnya reda. Sebagai orang tua maupun guru wajib memberikan arahan kepada anak terhadap perilaku yang telah dilakukan serta akibat yang merugikan atas perbuatannya tersebut. Yang ketiga,
orang tua dapat memberikan arahan agar perilaku tantrum dapat diminimalisir. Hendaknya dapat memberikan nasihat dan arahan pada anak dengan mengibaratkan atau menceritakan dengan hal-hal yang lain. Hal tersebut tujuannya untuk mengarahkan anak untuk berperilaku yang lebih positif ketika sedang melampiaskan rasa marahnya. Yang keempat, dapat memberikan contoh dan penjelasan. Dengan demikian, baik orang tua maupun guru akan dapat membimbing anak untuk dapat melampiaskan atau menunjukkan ekspresi marah kepada perilaku yang lebih positif. Untuk yang kelima yaitu mengenal karakteristik anak, sehingga dapat menemukan langkah yang tepat untuk dapat menangani perilaku tantrumnya serta mengarahkan pada hal yang positif. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran. Nah, definisi pembelajaran sendiri yaitu sering diistilahkan dengan proses untuk menjelaskan cara, tahapan, maupun pendekatan yang diterapkan oleh guru untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, belajar adalah proses laku individu sebagai hasil pengalamannya dalam berkomunikasi dengan lingkungannya. Pembelajaran hakikatnya merupakan proses komunikasi antara pendidik dengan siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, karakteristik pendekatan pembelajaran ini yaitu yang pertama berdasarkan teori pendidikan yang ada, yang kedua mempunyai tujuan dan misi tertentu, yang ketiga memiliki bagian-bagian model seperti tahapan, langkah-langkah pembelajaran, mempunyai prinsip tertentu dan maupun sistem sosial. Yang keempat dapat dijadikan acuan untuk pembelajaran selanjutnya agar lebih baik. Yang kelima memiliki sebab akibat dari pendekatan atau model pembelajaran yang diterapkan. Nah, yang selanjutnya yaitu beberapa strategi efektif untuk mengelola tantrum yaitu yang pertama mengidentifikasi penyebab. Nah, di sini coba kita sebagai orang tua atau guru dapat mengidentifikasikan apa yang memicu tantrum anak. Apakah karena rasa lapar, lelah, atau frustasi. Yang kedua, orang tua harus mempunyai rasa yang tenang. Jadi, tetaplah tenang dan sabar karena tantrum dapat memicu emosi negatif orang dewasa. Namun penting untuk tetap tenang agar situasi tidak memburuk. Yang ketiga, orang tua dapat memberikan pilihan, yaitu berikan anak pilihan yang sesuai untuk memberikannya rasa kontrol, misalnya memilih antara 2 mainan atau 2 pakaian. Yang kemudian ada komunikasi yang jelas. Nah, di sini orang tua dapat memberikan instruksi yang jelas dan sederhana kepada anak sehingga dia tahu apa yang diharapkan darinya. Yang kelima, ajak anak bicara. Bicaralah dengan anak setelah tantrum mereda. Ajukan pertanyaan untuk membantu mereka memahami dan mengatasi emosi mereka. Yang keenam, jangan memperlihatkan penghargaan negatif. Hindari memberikan perhatian berlebihan saat anak tantrum, karena hal ini dapat memperkuat perilaku negatifnya. Yang ketujuh, berikan pengarahan pada perilaku positif anak. Berikan pujian atau penghargaan pada anak saat dia menunjukkan perilaku yang diinginkan. Yang kedelapan yaitu batas yang konsisten. Tetaplah konsisten dalam memperlakukan aturan dan batasan. Nah, hal ini dapat membantu anak memahami apa yang diharapkan darinya. Yang kesembilan, mengajarkan keterampilan emosional. Nah, di sini orang tua dapat membantu anak mengidentifikasi dan mengelola emosinya dengan memberikan contoh dan bimbingan. Yang terakhir, model perilaku positif. Jadi, sebagai orang tua, jadilah contoh yang baik bagi anak dengan menunjukkan cara mengelola emosi dengan baik dan tenang. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan sebagai kegiatan mengumpulkan data. Metode pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, yaitu observasi non-partisipan, di mana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Dalam laporan ini, penulis bertindak sebagai penulis instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang dipakai dalam pengumpulan data yaitu yang pertama ada observasi lapangan, wawancara terhadap guru dan orang tua. Yang ketiga ada dokumentasi. Mohon maaf, yang kedua yaitu wawancara kepada orang tua dan anggota
keluarganya. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai biodata anak dan juga orang tua. Biodata anak yang pertama yaitu nama lengkapnya Muhammad Gibran Daneswara, eee, yang kedua panggilannya yaitu Gibran, tempat tanggal lahir 23 April 2021, alamat Jalan Condro, Kampung Baru, Kecamatan Pasirian, jumlah saudaranya 2. Anak ke satu, biodata orang tua, nama ayah Edi Fitriani, pekerjaan ayah wira swasta, nama ibu Syafitri Diska Saraswati, pekerjaan ibu ibu rumah tangga, alamat Jalan Raya Condro, Kampung Baru, Kecamatan Pasirian. Next. Baik, ini menunjukkan instrumen observasi wawancara, eee, yang mengenai interaksi sosial, kebiasaan dan rutinitas, emosi, respon terhadap situasi tertentu, dan juga pertanyaan tambahan bagi orang tua atau guru. Next. Selanjutnya, hasil dan juga pembahasan. Hasil dan juga pembahasan. Baik, di sini, hasil pengamatan pada perkembangan, dalam segi emosional anak yang mengalami temper tantrum adalah perilaku yang sering terjadi pada anak usia prasekolah, ditandai dengan luapan emosi dan juga perilaku yang berlebihan akibat kemarahan dan juga kondisi frustasi anak dengan gejala klinis, sikap keras kepala, menentang, membangkang, melawan, memberontak, marah, dan juga berkata-kata kasar, menangis, menjerit, berteriak, berguling-guling, menendang, dan juga membenturkan kepala ke tembok. Eee, dalam regulasi emosi dan perilaku ini, mengakibatkan, eee, stres pada anak dan juga, orang tua. Eee, Kemungkinan pola asuh orang tua juga merupakan salah satu penyebab, temper tantrum, yaitu pola komunikasi orang tua menjadi salah satu, faktornya. Pola komunikasi keluarga ini juga merupakan pengenalan untuk menstimulasi perkembangan emosi anak usia dini, seperti pengenalan emosi senang, sedih, marah, takut, dan juga mengemukakan bahwa pengelolaan emosi ini sangat tergantung dari, pola yang diterapkan dalam keluarga tersebut. Eee, itu saja yang bisa saya jelaskan, eee, next. Yang selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, tantrum adalah bagian normal dari perkembangan anak usia dini yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan komunikasi, perkembangan emosional, keinginan untuk mandiri, serta faktor fisik seperti kelelahan dan kelaparan. Dampak tantrum sendiri dapat mempengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan kognitif anak, serta menambah stres dalam keluarga. Penting bagi orang tua dan pengasuh untuk memahami penyebab dan dampak tantrum, serta mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasi dan meminimalisir kejadian tantrum sehingga dapat mendukung perkembangan yang sehat bagi anak. Tantrum juga dapat mempengaruhi perkembangan emosional anak. Respon orang tua terhadap tantrum dapat mengajarkan anak tentang pengolahan emosi yang sehat dan tidak sehat. Tantrum yang sering terjadi dapat mempengaruhi hubungan anak dengan orang lain, termasuk teman sebayanya dan anggota keluarganya. Anak mungkin menjadi lebih sulit untuk berinteraksi secara positif. Seringnya tantrum dapat mengganggu proses belajar dan eksplorasi lingkungan yang penting untuk perkembangan kognitif anak. Tantrum yang sering terjadi dapat menambah stres dalam keluarga dan mempengaruhi dinamika keluarga serta kesejahteraan orang tua. Maka dari itu sebagai orang tua dan anggota keluarga sebaiknya kita dapat memahami dari kondisi anak terlebih dahulu, baru kita dapat mengatasi apa itu tantrum yang terjadi pada anak itu sendiri. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, itu tadi, penjelasan mengenai faktor penyebab tantrum pada anak usia dini. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.